Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zirana Fazira. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan asal-usul suku Melayu, nilai-nilai luhur, kesenian, pakaian adat, kuliner khas, objek wisata, serta tokoh suku Melayu yang sangat berpengaruh di Indonesia maupun di internasional, serta masalah-masalah atau isu yang terjadi saat ini. Oke, yang pertama kita bahas itu sejarah suku Melayu Riau. Dalam buku sejarah Melayu disebut bahwa Melayu adalah nama sungai di Sumatera Selatan yang mengalir di sekitar Bukit Siguntang dekat Palembang. Siguntang merupakan tempat kemunculan pertama 3 orang raja yang datang ke alam Melayu. Mereka adalah asal dari keturunan raja-raja Melayu di Palembang, Singapura, Malaka, dan Johor, Minangkabau, dan Tanjung Pura. Sejarah Melayu merupakan karya tulis yang paling penting dalam bahasa Melayu yang merupakan sumber yang otentik untuk informasi mengenai kemelayuan. Disusun sekitar tahun 1612, tetapi didasarkan catatan-catatan yang lebih tua. Disebut juga bahwa anggota kerajaan Malaka menyebut diri mereka keturunan Melayu dari daerah Palembang, seperti keturunan raja-raja di Negeri Sembilan, yaitu yang di Pertuan Ali Alamsyah yang dianggap keturunan langsung dari Raja Minangkabau terakhir. Pada waktu itu, sebutan Melayu merujuk pada keturunan sekelompok kecil orang Sumatera pilihan. Seiring dengan berjalannya waktu, definisi Melayu berdasarkan ras ini mulai dikembangkan. Definisi Melayu menjadi berdasarkan budaya dan adat, di mana orang Melayu adalah orang yang mempunyai etika, tingkah laku, dan adat Melayu. Pada waktu Islam mulai dianut di daerah Sumatera dan Semenanjung Malaka, keyakinan dan ketaatan terhadap agama Islam menjadi salah satu ciri khas dari orang Melayu. Pada abad ke-18, William Marsden menyebutkan bahwa dalam percakapan sehari-hari, penyebutan bangsa Melayu adalah sama dengan sebutan bangsa Mor di India dalam artian ketaatannya terhadap agama Islam. Selanjutnya, asal-usul bangsa Melayu. Ada 2 teori. Yang pertama itu teori Yunan. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul nenek moyang suku Melayu berasal dari Yunan, yaitu Cina. Teori ini didukung oleh Moh Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia atau suku Melayu berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi menuju ke selatan. Berdasarkan teori ini, dikatakan orang Melayu yang datang dari Yunan ke Kepulauan Melayu menerusi 3 gelombang yang utama, yaitu orang Negrito, Melayu Proto, dan juga Melayu Deutero. Ini adalah peta persebaran tentang teori Yunan, bagaimana orang-orang yang berasal dari Yunan bisa sampai ke Indonesia. Yang pertama, orang Negrito. Orang Negrito diperkirakan sudah memasuki Kepulauan Nusantara sejak 1000 sebelum Masehi. Mereka diyakini sebagai penduduk paling awal Kepulauan Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan penemuan arkeologi di Gua Cha, Malaysia. Pada perkembangannya, orang Negrito menurunkan orang Semang. Ciri-ciri fisik orang Negrito yaitu berkulit gelap, rambut keriting, hidung lebar, dan bibir tebal. Di Indonesia, ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua. Keturunan ras ini terdapat di Riau pedalaman yaitu suku Siak atau suku Sakai, serta suku Papua Melanosoid yang mendiami Pulau Papua dan Pulau Melanesia. Ini adalah potret orang Negrito. Selanjutnya, Proto Melayu. Migrasi orang Proto Melayu ke Kepulauan Nusantara diperkirakan memasuki wilayah Nusantara pada 2500 sebelum Masehi. Sebutan Proto Melayu adalah untuk menyebutkan orang-orang yang melakukan migrasi pada gelombang pertama ke Nusantara. Yang termasuk orang-orang Proto Melayu adalah suku Toraja, Dayak, Sasak, Nias, Rejang, dan Batak.
Orang Proto Melayu memiliki keahlian lebih baik dalam hal bercocok tanam bila dibandingkan dengan orang Negrito. Ini adalah potret dari orang Proto Melayu. Selanjutnya, Deutero Melayu. Deutero Melayu adalah sebutan untuk orang-orang yang melakukan gelombang migrasi pada gelombang kedua ke Nusantara. Kedatangan Deutero Melayu ke Nusantara diperkirakan pada 1500 sebelum Masehi. Suku bangsa yang termasuk Deutero Melayu di Indonesia antara lain Minangkabau, Aceh, Sunda, Jawa, Melayu, Betawi, dan Manado. Ini adalah potret orang-orang Deutero Melayu. Selanjutnya yaitu teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal-usul suku Melayu berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung antara lain oleh Muhammad Yamin, Boris Karloff, dan J. Karl. Dilihat dari petanya, ini adalah peta Indonesia. Jelas teori Nusantara ini mengatakan bahwa orang suku Melayu berasal dari Indonesia itu sendiri. Teori ini dilandasi oleh beberapa argumen, antara lain, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa, yaitu di Kamboja, namun persamaan ini hanyalah suatu kebetulan saja. Adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Adanya perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Selanjutnya, nilai-nilai luhur budaya Melayu. Tunjuk ajar Melayu atau TAM identik dengan nama almarhum Tenas Effendi, budayawan ternama asal Riau. TAM ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017. TAM syarat dengan patuah hidup yang jadi panduan hidup orang Melayu. Ini adalah foto almarhum dari Tenas Effendi. TAM ini berisi pernyataan yang bersifat khas, mengandung nilai nasihat dan patuah, amanah, petunjuk dan pengajar serta contoh teladan yang baik. Dapat mengarahkan manusia pada kehidupan yang benar dan baik serta dalam keridhaan Allah untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Tenas Effendi merumuskan TAM. Ia mengemukakan yang disebut tunjuk ajar dari yang tua, yaitu petunjuknya mengandung tuah, pengajarnya berisi marwah, petuah berisi berkah, amanahnya berisi hikmah, nasihatnya berisi manfaat, pesannya berisi iman, kajiannya mengandung budi, contohnya pada yang senonoh, dan teladannya di jalan Tuhan. TAM secara metafor memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan masyarakat Melayu, diantaranya sebagai pegangan, sebagai azimat, sebagai pakaian, sebagai rumah, sebagai tulang, sebagai jagaan, sebagai amalan, dan sebagai timang-timangan bagi diri. Sementara bagi mereka yang melanggar nilai-nilai tunjuk ajar tersebut, dikatakan akan tidak jadi orang, tidak selamat, tidak terpuji, tidak bertuah, tidak terpandang, tidak sentosa, tidak terpilih, tidak diberkahi, dan tidak disayangi. Selanjutnya, kesenian yang ada di suku Melayu. Yang pertama yaitu seni musik. Ada beberapa seni musik. Yang pertama, dedokut. Dedokut ini digunakan untuk memburu burung ruak. Yang kedua, puput untuk berburu burung kuaran. Dan yang ketiga, tabuh, yaitu ditabuh bila waktu sholat tiba. Ini adalah gambar dari dedokut. Ini adalah gambar puput, dan ini adalah gambar dari alat tabuh. Selanjutnya ada aktivitas musik dalam keseharian. Aktivitas ini ada berupa berdongeng. Dongeng salah satu contohnya, dongeng yang terkenal di suku Melayu itu si lancang.
Yang kedua ada kegiatan berzanzi. Berzanzi ini biasanya jika ada acara adat maupun acara keagamaan. Yang ketiga bergambus. Ini adalah contoh orang yang sedang memainkan alat gambus. Keempat ada canang. Ini adalah alat musik canangnya. 5 ada gendang serama. Ini alat musiknya. Yang keenam ada genggong. Dan yang ketujuh ada zikir gajah atau zikir. Selanjutnya ada seni rupa. Seni rupanya yaitu berupa anyaman, seni ukir, batik, dan seni teater. Seni teater ini ada beberapa. Yang pertama ada teater biasa yang memerankan cerita biasa yang terjadi pada zaman sekarang. Ada wayang bangsawan yang menceritakan tentang kehidupan kerajaan. Ada randan, ranggung, teater bangsawan. Teater bangsawan ini hampir sama dengan wayang bangsawan. Ada teater tutur, mendu, dan juga ronggeng. Selanjutnya ada seni tari. Seni tarinya ada tari mayang, tari olang-olang, tari zapin, dan tari sekapur siri. Tari sekapur siri ini biasanya untuk pembukaan pada suatu acara. Contohnya pada pembukaan acara mendaki dan acara adat lainnya. Pakaian adat Melayu. Untuk pakaian sehari-harinya ada baju monyet, yaitu untuk pakaian harian anak masa kanak-kanak. Ini adalah contoh bajunya. Baju lensung, pakaian harian masa kanak-kanak perempuan. Ini adalah contoh bajunya. Baju kurung cekak musang, pakaian harian laki-laki dewasa atau yang sudah akhir balik. Ini adalah contoh bajunya. Baju kurung atau kebaya labuh, pakaian harian perempuan dewasa yang sudah akhir balik. Ini adalah contoh pakaiannya. Baju kurung teluk belanga dan cekak musang, pakaian harian orang tua dan setengah baya laki-laki. Ini adalah contoh bajunya. Dan baju kurung teluk belanga itu pakaian harian orang tua dan setengah baya perempuan. Ini adalah contoh pakaian. Untuk pakaian resmi, laki-laki memakai baju kurung cekak musang. Ini adalah contoh jika ada upacara adat, maka harus memakai pakaian berwarna hitam dan kain di pinggang ini harus yang berwarna emas. Untuk perempuan bisa memakai baju kurung teluk belanga atau baju kebaya labuh. Ini adalah contoh baju kebayanya yang biasa dipakai untuk upacara adat. Yang ketiga ada pakaian upacara pengantin. Untuk laki-laki biasanya memakai baju kurung cekak musang, dilengkapi dengan destar, sebai kain samping, bengkung, keris, kalung panjang, sirih lelat, serta kasut capal atau sepatu kulit. Untuk yang perempuan biasanya memakai baju kebaya labuh atau cekak musang. Ini adalah contoh pakaian pengantin adat Melayu. Selanjutnya kuliner khas Melayu. Ini adalah beberapa kuliner khas Melayu dari sekian banyak. Yang pertama ada bolu kemojo. Ini adalah bolu kemojo. Yang kedua ada pajeri nenas. Pajeri nenas ini berasal dari bagian siap mati. Yang ketiga ada sup Tanjung Melayu. Ini nasi lemak khas Melayu, gulai ikan patin Melayu. Ini dan es air mata pengantin. Es air mata pengantin ini sangat terkenal untuk suku Melayu. Ada juga roti jala. Ini adalah roti jala biasanya hidangan penutup jika ada acara-acara
misalnya pada acara pernikahan. Selanjutnya, objek wisata budaya Melayu. Yang pertama ada Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya Riau. Ini ada Balai Adat Riau, Arena MTQ, Danau Limbungan, Taman Pancing Alam Mayang, Masjid Raya Pekanbaru dan Makam Marhum Bukit serta Makam Marhum Bukan. Ini adalah masjid rayanya dan ini makamnya. Ada Taman Rekreasi Danau Buatan Lembah Sari, Dekranasda Riau, ini Masjid Agung An-Nur, Taman Putri Kaca Mayang, dan yang terakhir ada Pasar Bawah. Berikutnya ada tokoh suku Melayu yang berasal dari nasional maupun internasional, yang tentunya sangat berpengaruh bagi Indonesia maupun dunia internasional. Yang pertama ini adalah foto dari Tunku Abdul Rahman Al-Hajj. Beliau adalah Perdana Menteri pertama Malaysia, putra dari Sultan Abdul Halimah Halimsah, Sultan Kedah yang ke-24. Beliau lahir di Istana 3 Tingkat Al-Azhar, Kedah, Malaysia pada 8 Februari 1953 dan meninggal di Kuala Lumpur, Malaysia pada 6 Desember 1990 pada umur 87 tahun. Yang kedua, ini adalah foto dari Azizul Hasmi Awang, juga merupakan orang dari Malaysia, suku Melayu dari Malaysia. Yang ketiga itu adalah foto dari NHB of Malacca. Dan ini adalah foto Hamzah Hats. Hamzah Hats ini adalah wakil presiden ke-9 Republik Indonesia yang menjabat pada tahun 2001. Bersama dengan naiknya Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia pada waktu itu. Beliau lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 15 Februari 1940. Pada umur 81, beliau terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu. Yang ini selanjutnya adalah foto dari orang tua. Anda tentunya mungkin dari beberapa orang di suku Melayu maupun di luar suku Melayu sangat mengenal tokoh Hang Tuah. Hang Tuah ini merupakan seorang pahlawan dan tokoh legendaris Melayu pada masa pemerintahan Kesultanan Malaka pada saat itu. Dia adalah seorang pelaut dengan pangkat laksamana dan juga petarung yang hebat di laut maupun di daratan. Salah satu sumpah Hang Tuah yang sangat terkenal hingga sekarang dan merupakan menjadi jargon dari suku Melayu yaitu takkan Melayu hilang di bumi. Sampai saat ini sumpah Hang Tuah itu akan terus melekat pada orang-orang suku Melayu. Dan kehebatannya ini sangat menginspirasi masyarakat untuk tetap mengartikan namanya. Selanjutnya ini adalah foto dari Hasanah Bolkiah, yaitu Sultan Brunei. Beliau adalah Sultan ke-29 dan yang di-Pertuan Brunei Darussalam serta Perdana Menteri pertama Brunei Darussalam. Ia adalah putra sulung Begawan Sultan Sri Muda Omar Ali Saifuddin III, Sultan Brunei ke-28 dan Babu Raja Pangeran Anak Bani.
Selanjutnya, ini adalah Datuk Muhammad Nur Khalid, atau orang-orang biasanya mengenal dengan nama Lat. Beliau lahir pada 5 Maret 1951. Beliau adalah kartunis asal Malaysia. Ia memenangkan penghargaan kebudayaan Asia Fukuoka pada tahun 2002. Lat mempublikasikan lebih dari 20 volume kartun sejak ia berumur 13 tahun. Dan selanjutnya, ini adalah foto dari Mahathir Mohamad atau Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Beliau adalah politikus Malaysia yang menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia keempat dan ketujuh setelah pemilihan umum 2018. Ia merupakan anggota Parlemen Malaysia yang mewakili Langkawi di Kedah. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 1981 sampai 2003 dan menjadi Perdana Menteri dengan masa jabatan terlama. Dan yang selanjutnya, ini adalah foto Rupiah. Beliau adalah seorang artis atau penyanyi Indonesia. Salah satu lagunya yang paling terkenal yaitu Terbulan. Selanjutnya, ini adalah foto dari Puan Sri Salmah binti Ismail atau lebih dikenal dengan Salma. Beliau lahir 22 Januari 1935 dan wafat pada 25 April 1983. Beliau adalah aktris film Malaysia dan juga seorang penyanyi yang lahir di Pasir Panjang, Singapura. Ini adalah tentunya sudah sangat familiar bagi kita. Ini adalah foto dari Datuk Siti Nurhaliza. Beliau adalah seorang penyanyi, aktris, penulis lagu, produser rekaman, presenter televisi, dan juga seorang pengusaha di Indonesia. Selanjutnya, ini adalah foto dari Dr. Surin Iswan. Beliau adalah seorang sekretaris jenderal ASEAN yang menjabat sejak 2006. Ia adalah warga negara Thailand dan berasal dari etnik minoritas Melayu Patani dan beragama Muslim di Thailand Selatan. Beliau lahir di Nakhon Si Thammarat, Thailand, 28 Oktober 1949 dan meninggal di Bangkok, Thailand pada tanggal 30 November 2017. Pada saat itu umur beliau adalah 68 tahun. Selanjutnya, ini adalah foto dari Ali Haji bin Raja Haji Ahmad, atau lebih singkatnya beliau dikenal dengan nama Raja Ali Haji. Beliau lahir di Selangor pada tahun 1808 dan meninggalnya di Pulau Kuningan, Kepulauan Riau 1873. Namun untuk wafatnya beliau ini belum diketahui secara pasti dan masih diperdebatkan. Beliau adalah ulama, sejarawan, dan penjaga abad ke-19 keturunan Bugis dan Melayu. Dia terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku pedoman bahasa, buku yang menjadi standar bahasa Melayu sampai saat ini. Selanjutnya, ini adalah foto dari Pangeran anak istri Pangeran Anak Sarah atau lebih dikenal dengan Sarah binti Saleh. Beliau lahir 9 April 1987. Sekarang umurnya adalah 34 tahun, adalah
istri dari putra mahkota Brunei Muhtadi Abdullah. Selanjutnya, ini adalah foto dari Tunku Amir Hamzah atau nama lengkapnya Tunku Amir Hamzah Pangeran Indraputra atau lebih dikenal dengan nama Amir Hamzah. Beliau lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur, Hindia Belanda 28 Februari 1911 dan meninggal di Kuala Begumit, Binjai, Langkat, Indonesia 20 Maret 1946. Beliau adalah sastrawan Indonesia angkatan Pujangga Baru dan pahlawan nasional Indonesia. Lahir dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat di Sumatera Utara. Dia dididik di Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, ini adalah foto dari Aaron Aziz atau nama lengkapnya adalah Aaron Mustafa bin Aziz. Lahir pada 23 Februari 1976. Beliau adalah seorang aktor kelahiran Singapura yang banyak dikenal di televisi Singapura dan Malaysia. Aaron adalah duta bagi produk Brave, M7, Maggi, dan L'Oreal. Dia kini merupakan penduduk tetap Malaysia. Selanjutnya, ini adalah foto dari Parameswara atau Iskandar Shah adalah raja terakhir dari Singapura yang memerintah dari tahun 1389 sampai 1398. Dia melarikan diri dari Singapura setelah invasi Angkatan Laut Majapahit pada tahun 1398 dan ia kemudian mendirikan benteng barunya pada muara Sungai Melaka pada tahun 1942. Selanjutnya, ini adalah foto dari Syekh Muzaffar Syukur Al-Nasri bin Syekh Mustafa. Beliau lahir 27 Juli 1972. Beliau adalah seorang pakar kesehatan Malaysia. Dia adalah orang Malaysia pertama yang pergi ke luar angkasa, yang diumumkan oleh Perdana Menteri Abdullah Badawi pada 25 September 2007. Selanjutnya, ini adalah foto dari seorang penyanyi yang sangat terkenal di Malaysia. Namanya adalah Yunalis Zarai atau biasa dipanggil Yuna. Beliau adalah seorang penyanyi yang memajukan musik rock indie. Yuna sangat dikenal sebagai satu-satunya penyanyi rock indie perempuan yang menggunakan jilbab. Ia adalah lulusan sarjana hukum di Universitas Teknologi Mara, kampus Shah Alam. Dan yang terakhir, ini adalah foto dari Halimah binti Yaakob. Beliau lahir di Singapura 23 Agustus 1954. Dia adalah seorang politikus Singapura dan presiden Singapura saat ini. Seperti yang kita ketahui, beliau adalah wanita pertama yang menduduki posisi ini dalam sejarah Republik Singapura. Selanjutnya, ada beberapa masalah atau isu yang terjadi di suku Melayu saat ini atau di daerah Riau, Provinsi Riau. Beberapa ada penampakan puluhan makam Imlas akibat hujan deras di Pekanbaru. Ada momen tembok yang tutup Pekanbaru dibongkar. Potret 3 pelaku teror kepala anjing siram bensin ke pejabat Riau. Warga Riau Ceger, penemuan seorang kuli tewas dan 2 kritis. Potret batik motif corona hingga janda bolong, kreasi ibu-ibu di Riau. Ada juga Indah Sang Mantri BRI di Rupat, menelusuri kampung Jawa di Rupat. Ini adalah potret saat para warga membantu saat ada jalan rusak di Pulau Rupat, dan ini adalah transportasi andalan warga di Pulau
kedua kita. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dan materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.